Dia hanyalah seorang pekerja kantoran yang kelelahan, sibuk memburu monster di dungeon demi sebuah Black Guild, sambil memimpikan hari libur. Namun, satu tombol yang salah mengubah kegiatan penjelajahan dungeon pribadinya menjadi siaran langsung berskala nasional. Sementara dia dengan santai membantai monster seolah itu rutinitas sehari-harinya, dunia maya benar-benar menjadi gila. Klip videonya menyebar lebih cepat daripada yang bisa dikendalikan siapapun. Dalam semalam, sosok yang bukan siapa-siapa menjadi nama yang dikenal semua orang. Jadi, jika dia memang harus terus bekerja keras, dia mungkin akan melakukannya dengan caranya sendiri. Mari kita mulai. Cerita bermula dengan Makoto Tanaka, seorang karyawan Black Dog Guild, yang sedang duduk di kantor dan bergumam bahwa ada 5 troll peringkat A dan 4 basilisk, serta 3 tiran dragon peringkat S. Semua ini adalah monster berbahaya, dan sepertinya dia akan ketinggalan kereta terakhir lagi hari ini. Makoto menatap jam tangannya dengan lelah dan berkata bahwa dia akan pergi ke dungeon sekarang juga. Bahkan jika dia bergegas, saat itu pasti sudah lewat tengah malam. Kapan terakhir kali dia pulang ke rumah? Dia menyandarkan punggungnya di kursi dan berpikir betapa dia sangat ingin tidur. 10 tahun yang lalu, struktur misterius muncul yang disebut orang-orang sebagai dungeon. Makhluk-makhluk tak dikenal berhamburan keluar dari sana. Ada pula tumpukan senjata dan peralatan yang tercipta dari bahan yang tidak diketahui manusia. Orang-orang yang mulai menjelajahi tempat ini disebut seeker. Makoto juga pergi ke sana untuk mencari harta karun. Tentu saja, dia tahu bahwa dalam pekerjaan semacam itu, sangat mudah untuk kehilangan nyawa. Namun, dengan munculnya dungeon, orang-orang dengan kemampuan khusus juga mulai bermunculan. Mereka puluhan, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada orang biasa. Entah dia beruntung atau sial, Makoto juga mengembangkan kemampuan. Dia naik kereta ke stasiun Shibuya dan mendengar orang-orang berkata dengan terkejut bahwa monster-monster semacam itu ada di sana juga. Semua itu tampak begitu menarik. Dia juga ingin masuk ke dungeon setidaknya sekali. Itu berbahaya, jadi dia seharusnya tidak pergi ke sana. Selain itu, dia bukanlah seorang awakened dan akan mati dengan cepat. Sang protagonis berpikir bahwa jika diingat-ingat, dia juga sudah beberapa kali nyaris mati di dalam dungeon. Mereka bahkan membuat situs web khusus, DTube, bagi orang-orang untuk membagikan aksi heroik mereka. Dalam waktu singkat, situs itu menjadi sangat populer. Tentu saja, Makoto tidak pernah merekam apapun di sana karena dia praktis hidup di tempat kerja. Dia menggesek kartunya untuk melewati gerbang tiket dan berpikir bahwa di saat-saat seperti ini, dia mulai merasa terlalu tua. Dia pergi ke papan informasi dungeon Shibuya dan menyerahkan kartunya lagi. Gadis petugas mengembalikannya, mendoakan keberuntungannya dalam pertempuran, dan berkata bahwa izin masuk diberikan. Dia tiba di dungeon bernama Iblis Batu, dan dengan wajah lelah berkata bahwa dia harus bekerja lagi. Dia mengambil perangkat kecil dari saku dalam jaketnya, mengaktifkannya, dan alat itu terbang di sebelahnya. Dia menatap alat itu dan berpikir bahwa itu adalah drone kecil untuk syuting. Alat itu dirancang untuk merekam video secara otomatis dan mengirimkannya ke guild. Alat itu juga memiliki protokol untuk mentransmisikan gambar ke jaringan internet. Dia hanya menggunakan ini untuk mengirimkan informasi tentang pekerjaan guild. Dia melihat ke ponsel dan bergumam bahwa mereka perlu memilih protokol transmisi video guild. Dia merasa mual karena kurang tidur. Dia mulai terhuyung dan kepalanya membentur pagar pembatas. Penjaga keamanan sangat khawatir melihat hal ini dan dengan suara keras bertanya apakah dia baik-baik saja. Makoto mengiyakan dan berkata bahwa penjaga itu tidak perlu khawatir. Penjaga itu menatapnya, hidungnya berdarah, namun Makoto hanya berkata bahwa dia sedikit pusing. Penjaga itu masih khawatir dan berpikir Makoto tampak seperti mayat hidup. Makoto tidak berkata apa-apa lagi, berjalan menuruni tangga menuju dungeon, dan berpikir bahwa jika diingat-ingat, dia hanya tidur beberapa jam hari ini dan belum pulang ke rumah selama sekitar 2 minggu. Kapan terakhir kali dia tidur dengan benar? Dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan semua ini. Guild tempatnya bekerja adalah kontraktor pemerintah. Disitulah keuntungan guild tersebut berakhir. Bahkan pemerintah sendiri tidak mau mengerjakan dungeon ini. Tidak ada yang mengendalikannya. Jadi, guild mereka penuh dengan kerja paksa. Kalau terus begini, dia akan segera mati karena kelelahan kerja. Meskipun dia mengerti hal ini, dia begitu terbebani hingga tidak punya waktu untuk berpikir tentang berhenti. Hari ini, dia menuju ke dungeon lagi dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia melihat layar ponselnya lagi, menekan sebuah tombol, dan berkata bahwa semuanya sudah tampak berbayang di depan matanya. Jadi dia perlu menyelesaikan semuanya di sini sesegera mungkin. Dia berpikir bahwa tujuannya hari ini adalah dungeon terbesar di Tokyo, dungeon Shibuya. Disinilah dia akan menghabiskan hari berikutnya. Dia merapikan dasinya dan berkata bahwa dia akan mulai bekerja.
Dia memasuki dungeon dan berpikir bahwa dia tidak tahu saat itu, bahwa karena perjalanan ke dungeon hari ini, hidupnya akan berubah drastis. Penonton mulai masuk ke siarannya dan menulis komentar. Siapa ini? Judul videonya tertulis laporan guild. Mungkin itu kesalahan pengaturan. Makoto sepertinya tidak sadar dia memulai siaran langsung. Dia bahkan tidak memperhatikan komentar-komentar itu. Apakah ini dungeon Shibuya? Itu yang paling sulit. Apakah dia menyadari itu? Tulis penonton. Jika kelompoknya tidak memiliki setidaknya 3 orang, dan jelas tidak ada siapa-siapa, maka dia pasti akan mati. 3 orang apa yang dia bicarakan? Bantuan bahkan tidak akan datang padanya. Sepertinya tidak seharusnya ada siaran apapun di saluran ini. Saluran ini populer dan milik guild. Dan pria ini, apakah dia karyawan mereka? Penonton baru saja memeriksa. Dia terdaftar sebagai karyawan mereka di situs web guild. Makoto melihat ke bawah, menyadari bahwa dia kotor, dan berkata bahwa itu tidak terlalu penting. Dia harus bergegas. Penonton menulis bahwa mereka melihat standar tugasnya di situs web dan merasa syok. Mereka melihat berapa banyak monster yang harus dia habisi dan menulis bahwa Makoto tidak keberatan. Tapi sepertinya guild ini terlalu gelap. Mereka harus melihat sendiri standar tugasnya. Penonton akan membicarakan siaran ini di media sosial mereka. Ngomong-ngomong, sepertinya ada yang pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bisakah seseorang memberitahuku? Apakah dia pernah muncul di berita? Tanya seorang penonton. Makoto dengan cepat turun ke dalam dungeon dan berpikir bahwa dungeon dibagi menjadi tingkat atas, tengah, dan bawah. Bagian yang dia butuhkan adalah bagian paling dasar dari seluruh dungeon. Dia berhenti di depan jurang dan berpikir bahwa dalam keadaan normal dia akan turun perlahan dan hati-hati. Tetapi sekarang dia tidak punya waktu. Dia harus terjun langsung ke dalam jurang. Dia berjalan ke tepian paling ujung dan berkata bahwa dia harus bekerja lagi. Betapa dia ingin berhenti dari semua ini dan pulang. Dia juga ingin makan masakan rumahan yang panas. Dia melihat perangkat di sebelahnya dan berpikir bahwa ini akan direkam. Presiden guild toh tidak akan menonton. Jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia berkata dengan ekspresi tidak puas bahwa mereka juga tidak menaikkan gajinya. Dia membenci pekerjaan berbahayanya. Dia berharap bisa tidur setidaknya 2 jam hari ini. Penonton yang mengawasinya menulis bahwa jika ini satu-satunya cara baginya untuk tertidur, lebih baik tidak bekerja di sana. Ini adalah pekerja di guild. Apa yang dilihat pihak berwenang? Mereka melanggar hukum perburuhan. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau, tapi aku membuat salinan siaran ini, tulis penonton. Ini pasti akan menjadi populer. Video ini pasti bisa mengguncang para petinggi. Makoto menyadari bahwa jumlah penonton bertambah. Awalnya hanya 2 orang dan sekarang ada sekitar 10.000. Sang protagonis menyadari ponselnya mulai bergetar dan bertanya apa yang terjadi dengan ponselnya. Dia berpikir bahwa kontaknya hanya berisi orang guild dan beberapa teman. Tidak ada jejaring sosial dan teman jarang mengirim pesan. Jadi itu pasti dari perusahaan. Dia berkata dengan tatapan lelah bahwa semua yang dia dapatkan dari mereka hanyalah hinaan dan ancaman. Jadi dia akan mengabaikannya. Besok semua orang akan mengejeknya lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membantah mereka. Dia lelah. Dia hendak melompat ke bawah dan berkata bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi lebih dalam. Dia berpikir bahwa di pusat dungeon Shibuya terdapat lubang yang dalam. Jika melompat ke dalamnya, seseorang bisa langsung jatuh ke tingkat dalam. Dia mulai jatuh ke bawah dan berpikir bahwa ini terlalu berbahaya. Sangat sedikit petualang yang berani mengambil langkah seperti itu. Andai saja mereka tidak mengiriminya standar tugas sialan ini. Penonton terkejut dengan ini dan menulis, dia akan mati. Apa yang dia lakukan? Makoto menyadari notifikasi mulai masuk ke ponselnya dan bertanya mengapa dia mendapatkan begitu banyak notifikasi. Namun, dia tidak berpikir itu sesuatu yang penting. Dia hanya perlu mengabaikannya. Dia melihat ke perangkat dan berpikir bahwa dia lupa tentang drone itu, tetapi alat itu masih terus mengikutinya. Dia belum terbiasa direkam. Lagi pula itu tidak terlalu perlu. Dia ragu perusahaan akan melihat laporannya. Namun, dia bertanya-tanya berapa lama tugas hari ini akan berlangsung. Jika tidak, dia terlalu khawatir. Apakah dia juga akan mencoba streaming suatu hari nanti? Dia bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan umpan balik dari ini. Penonton menatapnya dan menulis bahwa dia bahkan tidak berkeringat. Sudah berapa lama dia jatuh? Dia berterima kasih kepada siapapun yang mengundangnya ke sini. Video ini adalah anugerah. Namun, dia hanya mengambil dan melihat ke kamera sambil jatuh berkilo-kilometer ke bawah. Makoto melihat ke bawah, melihat dasar, dan berkata sudah waktunya untuk mendarat. Tiba-tiba, seekor naga besar terbang ke arahnya, mengeluarkan raungan yang sangat keras. Para penonton sangat terkejut saat melihatnya.
Dan seseorang menulis, apa itu? Itu wife, monster yang sangat berbahaya bagi pemula, bahkan untuk petualang berpengalaman. Jika monster seperti itu menggigitnya, dia pasti sudah mati. Dia sudah lama tidak melihat monster memakan manusia. Makoto menatapnya dengan ekspresi tenang, dan berkata itu adalah wife merah. Jika dia ingat dengan benar, itu adalah monster dari tingkat bawah. Kemungkinan besar, monster itu memutuskan bahwa dia adalah makanan dan terbang mendekat. Monster ini terbang ke arahnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan berteriak keras. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Makoto meraih pedangnya dan melancarkan serangan yang sangat cepat yang membelah wife itu menjadi dua. Setelah itu, dia memantul dari dinding dan mendarat dengan suara keras, dan tubuh monster itu jatuh di sebelahnya. Dia merapikan setelannya dan dengan ekspresi tenang di wajahnya berkata bahwa sudah waktunya untuk bekerja. Penonton terkejut dengan apa yang terjadi dan menulis, apa yang baru saja terjadi? Dia baru saja membelah wife merah menjadi dua. Mereka bahkan harus melihatnya. Dia jatuh dari ketinggian seperti itu dan yang dia lakukan hanyalah meregangkan kakinya. Apakah mereka melihat dia mengayunkan pedang? Apakah dia membayangkannya? Atau dia bahkan tidak mencabutnya? Mungkin kameranya memiliki frame rate rendah dan mereka tidak menyadarinya. Apa-apaan ini? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Ngomong-ngomong, sudah ada 50.000 orang di siaran itu karena video ini telah menyebar ke seluruh media sosial. Dia seperti semacam streamer hebat. Notifikasi mulai masuk ke ponsel Makoto lagi, dan dia bertanya mengapa ponselnya meledak dengan notifikasi. Berapa lama lagi ini akan berlangsung? Dia mendengar raungan keras, melihat sekelompok monster, dan berkata bahwa dia telah menemukan mereka. Dia berpikir bahwa ini adalah bagian terdalam dari dungeon, tempat berbahaya di mana hanya monster terkuat yang tinggal. Dia melihat monster-monster itu dan berkata bahwa ada troll dan minotaur di sini, basilisk dan death knight. Ini adalah monster-monster berbahaya. Dan juga tyrant dragon. Ini adalah lawan yang sangat kuat dan dia tidak ingin melawannya. Namun, atasannya memberinya kuota yang berarti dia harus bertarung. Dia menghunus pedangnya dari sarungnya dan berkata bahwa sudah waktunya untuk mulai bekerja. Dia berlari menuju kerumunan troll. Mereka berlari ke arahnya dan berteriak keras. Dia melihat ini dan berpikir bahwa troll, meskipun menakutkan dalam penampilan, secara fisik sangat bugar. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia hampir mati ketakutan. Dia berlari melewati monster-monster ini dengan kecepatan luar biasa dan menyerang kepala mereka. Dia berpikir bahwa ini adalah lawan yang sangat tahan banting. Jika kau memenggal kepalanya, dia tidak akan bisa bergerak dan dia tidak memiliki kemampuan khusus. Dia bahkan akan mengatakan bahwa dari semua monster di kedalaman dungeon, yang satu ini adalah yang terlemah. Penonton sangat terkejut dengan ini dan menulis, dia menghabisi 3 troll dengan 1 pukulan. Bukankah troll adalah monster peringkat A? Ini editan video, kan? Aku hanya tidak bisa mempercayainya. Apakah monster-monster ini benar-benar semudah itu dikalahkan? Atau apakah pegawai ini benar-benar sekuat itu? Bahkan petualang peringkat A bisa kewalahan menangani mereka dengan peralatannya. Tidak peduli seberapa kuat monster dan petualangnya, senjata tetap menentukan. Mengapa Black Dog Guild menyembunyikan petualang berbakat seperti itu dari dunia? Ponselnya mulai bergetar lagi dan dia bertanya dengan keras dengan suara tidak puas. Mengapa ponselnya meledak dengan notifikasi hari ini? Ini mengganggunya dari pekerjaan. Seekor basilisk mendekatinya dan mereka berdua saling memandang. Penonton terkejut dengan ini dan menulis bahwa ini pertama kalinya dia melihat basilisk. Ogre juga seharusnya menghuni tingkat bawah. Secara umum, monster-monster ini jarang ada di pasar. Sedikit yang bisa melawan mereka. Dia tampak menakutkan. Dia jelas tidak mungkin menjadi seorang seekor biasa. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan pergi sampai ke dasar dungeon. Para penonton harus menyaksikan ini. Jika dia tidak menghindari serangan basilis sekarang, dia akan berubah menjadi batu. Sudah ada lebih dari 5 juta penonton di sini. Mereka sudah lama tidak menonton siaran yang begitu intens dan menarik. Sang protagonis, Makoto, menatap monster itu dengan tenang dan berpikir bahwa napas makhluk itu bisa mengubah semua makhluk hidup menjadi batu. Jika dia terkena, dia akan mati. Dia berharap memiliki rekan yang bisa menyembuhkan status ini, atau setidaknya memiliki item penyembuh, tetapi dia adalah seorang penyendiri dan tidak terlalu pandai berteman. Oleh karena itu, dia harus menghabisinya saat monster itu menyerang, yaitu sekarang juga. Segera setelah dia menemukan momen yang tepat, Makoto dengan cepat berlari ke arah monster itu dan menebasnya dengan pedangnya. Serangan itu menimbulkan suara dentuman keras. Monster itu mati dan jatuh ke tanah. Makoto bergumam dengan penuh pertimbangan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini,
tetapi bagian vital monster itu terletak di bawah perutnya. Namun, jika kau salah memukulnya, efek pembatuannya akan menyebar ke seluruh area. Para penonton yang terkejut menulis komentar. Jadi, ini bukan pertama kalinya dia melawan monster ini. Makoto berkata bahwa sedikit orang yang tahu tentang ini, meskipun sebenarnya tidak ada yang tahu sama sekali. Berapa banyak basilisk yang telah dia habisi dalam hidupnya? Karena dia bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Dia merasa aneh. Yang mengejutkan, apakah dia manusia? Apakah ini pertama kalinya mereka melihat monster dihabisi begitu cepat? Seseorang berkata akan menulis tentang ini di berita dengan judul, Samurai telah muncul lagi di Jepang. Dan dia juga akan mempostingnya di situs web luar negeri. Mengejutkan bahwa ada juga orang-orang dari negara lain di sini. Sebenarnya tidak mengherankan. Siaran tersebut sudah memiliki lebih dari 10 juta penonton. Makoto terus mendengar suara notifikasi dan bertanya dengan ekspresi tidak senang. Ada apa dengan ponselku hari ini? Sejak dia datang ke sini, ponselnya tidak berhenti bergetar. Jika dia melihatnya, dia hanya akan melihat caci maki yang ditujukan padanya. Jadi, dia harus terus mengabaikannya. Tiba-tiba, dia mendengar raungan keras dari seekor monster, menoleh ke samping, dan berkata bahwa itu adalah monster peringkat S, seekor Tyrant Dragon. Dia berpikir bahwa statistik monster ini beberapa lusin kali lebih tinggi daripada troll. Ia bisa melelehkan logam dengan apinya, menjadikannya lawan yang sangat kuat. Para penonton menyaksikan ini dan menulis, apakah ini benar-benar akhir cerita, dan siarannya akan segera berakhir? Mereka berharap dia tidak mati. Itu adalah Tyrant Dragon. Kelompok peringkat S milik mereka saja tidak selalu bisa menang. Dan di sini ada seorang pegawai biasa, dan dia melakukannya sendirian. Berita sedih. Pendekar pedang misterius telah tewas. Dia harus lari dari monster ini sekuat tenaga. Apakah penontonnya benar-benar sudah lebih dari 50 juta orang? Itu sepertiga dari populasi negara. Makoto menatap monster ini dengan tenang dan berpikir bahwa napas naga itu tidak akan meninggalkan setitik debu pun padanya. Dia menghunus pedangnya dan berpikir bahwa kecil kemungkinannya dia bisa menghindar. Tetapi dia tidak membutuhkan situasi seperti itu karena dia masih ingin hidup. Para penonton sangat khawatir melihat ini dan menulis bahwa dia begitu berkonsentrasi. Apakah dia benar-benar akan bertarung? Seseorang bertaruh atas jiwa ibunya bahwa dia akan menghabisinya juga. Naga itu mulai menyemburkan aliran api besar dari mulutnya. Tetapi Makoto dengan tenang berdiri di tempat yang sama. Dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, melepaskan gelombang destruktif yang membelah api tersebut. Dia juga berhasil membelah naga itu menjadi dua dengan serangan ini. Para penonton terkejut melihat hal ini dan menulis, apakah pedang bahkan mampu melakukan hal seperti itu di zaman sekarang? Mereka lebih ketakutan oleh fakta bahwa dia membelah naga menjadi dua dengan satu pukulan. Apakah ini benar-benar pekerja kantoran biasa? Apakah seorang ahli pedang benar-benar muncul di zaman mereka? Namun, kapan pegawai kantor mereka menjadi begitu kuat? Workaholic Swordmaster. Bagaimana mereka bisa menemukan julukan seperti itu untuknya? Dia menyukainya. Mereka harus menulis itu tentang dia di mana-mana. Makoto dengan tenang membuang muka, dan hal ini benar-benar menakuti monster-monster yang ada di dekatnya. Dia berpikir bahwa naga ini adalah pemimpin mereka. Setelah kematiannya, monster lain kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan jika dia menghabisi mereka, guild tetap akan mengambil materialnya. Dia sudah memenuhi kuotanya, jadi tidak ada gunanya bertarung lebih jauh. Dia menyarungkan pedangnya dan berpikir bahwa selain itu, dia juga tidak ingin bertarung lagi. Dia berkata bahwa mereka harus pergi selagi dia sedang berbaik hati. Monster-monster itu mendengarkannya, melarikan diri, dan dia melihat tubuh naga itu lalu berkata bahwa hari ini dia selesai lebih awal dari yang diperkirakan. Dia perlu bergegas. Mungkin dia bahkan bisa mampir ke toko kelontong dan membeli sesuatu. Dia melihat ponselnya dan berkata bahwa meskipun dia mungkin harus memeriksa ponselnya terlebih dahulu, dia melihat banyak notifikasi yang belum dibaca, tidak bisa mempercayainya, dan mematikan ponselnya. Dia menyalakan ponselnya kembali, tetapi notifikasi itu tidak hilang, dan dengan ekspresi terkejut, dia bertanya berapa total notifikasi yang ada. Dia bertanya-tanya mengapa ponselnya meledak. Dia memiliki 9.999 notifikasi yang sudah muncul. Dari mana asalnya semua ini? Dia membuka kunci ponselnya dan melihat banyak notifikasi DTube bahwa komentar baru telah muncul di rekamannya. Dia melihat ini dan bertanya mengapa dia mendapatkan notifikasi dari sana. Dia sangat terkejut ketika melihat siarannya dan dengan lantang bertanya mengapa videonya diunggah di sana. Jadi semua komentar itu karena ini. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang sedang terjadi.
Dia teringat apa yang terjadi sebelumnya dan dengan wajah khawatir berkata keras-keras bahwa dia telah mengatur siaran untuk perusahaan. Dia melihat pengaturannya dan dengan wajah sangat cemas berpikir bahwa dia telah melewatkan pengaturannya. Jadi semua tindakannya disiarkan ke seluruh negeri. Namun, dia tidak sepopuler itu, kan? Itu berarti tidak banyak orang yang melihat siarannya, kan? Dia melihat jumlah penonton, menjadi semakin khawatir, dan bertanya, 100 juta orang. Dia jatuh berlutut dan berpikir dia menggunakan akun perusahaan, dan tidak ada lebih dari 2.000 orang di sana. Jadi dari mana datangnya 100 juta orang itu? Dia tamat sekarang karena bahkan streamer terkenal dan pembawa acara TV tidak memiliki penonton mendekati 1 juta. Tapi di sini, ada 100 juta penuh. Dia menatap perangkatnya dengan ekspresi khawatir dan penonton menulis bahwa dia akhirnya menyadari siarannya. Dia sudah dijuluki Workaholic Swordmaster di media sosial. Dia keren. Apakah dia ingin bergabung dengan guild mereka? Seseorang mengucapkan selamat atas siaran pertamanya. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Dia dalam kondisi terbaiknya dan setidaknya harus menyebutkan namanya. Makoto berpikir bahwa apapun yang dia lakukan sekarang, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Sekarang dia harus menulis tumpukan surat permintaan maaf tertulis. Keesokan harinya setelah siaran, sang protagonis kembali ke gedung perusahaan, duduk di sofa, dan menutupi dirinya dengan selimut. Dia melihat ponselnya dengan ngeri dan berkata bahwa semua orang membicarakannya. Dia memutuskan untuk melihat media lain dan melihat siarannya lagi serta banyak komentar. Dia melempar ponsel ke sofa, menutupi wajah dengan tangannya, dan bertanya-tanya apa sebutan untuk keadaannya ini. Dia tidak mengerti apa-apa karena dia menghabiskan begitu banyak waktu di tempat kerja. Dia butuh pendapat orang-orang kuat di internet. Dia mengangkat kepalanya dan berkata bahwa memang benar dia mungkin satu-satunya orang yang cukup gila untuk menyelam ke tingkat dalam sendirian. Apakah itu benar-benar layak disebut? Dia berpikir memang benar bahwa akhir-akhir ini dia hanya turun sendirian. Dia tidak tahu banyak tentang level petualang lainnya. Dia mulai turun tepat setelah dungeon muncul di dunia. Dia tampaknya cukup kuat. Dia tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Dia melihat penampilannya dan bertanya, kalau dipikir-pikir, apakah itu karena penampilannya yang tidak mencolok sebagai karyawan biasa? Dia mengenakan setelan jas layaknya karyawan biasa dan kantung mata di bawah matanya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang petualang. Itu dia. Dia sama sekali tidak terlihat seperti petualang. Lebih mirip seorang pegawai administrasi. Itulah sebabnya orang-orang membuat berita tentang hal itu. Dia mendapat panggilan di ponselnya. Dia benar-benar ketakutan karenanya. Melompat bangun dan memegang langit-langit. Dia menatap ponsel itu dengan tatapan ketakutan dan berpikir bahwa dia sudah memutuskan sambungan dari DTube. Notifikasi seharusnya tidak masuk. Dia turun, mengambil ponsel, dan bertanya, apa yang terjadi sekarang? Dia melihat bahwa itu adalah panggilan masuk dari Adachi dan berpikir bahwa itu adalah salah satu dari sedikit temannya. Mereka dulu sering bermain bersama. Mereka belum pernah bertemu sama sekali akhir-akhir ini. Jujur saja, Makoto terlalu sibuk. Dia bahkan lupa akan keberadaan temannya itu. Fakta bahwa dia menelepon sekarang pasti berhubungan dengan kejadian kemarin. Sejujurnya, dia tidak ingin membicarakannya. Tetapi faktanya tidak ada orang lain untuk diajak berkonsultasi kecuali dia. Dia menjawab panggilan itu. Temannya menyapa dengan ekspresi senang dan berkata bahwa dia melihat semuanya dan hampir mati tertawa. Bagaimana perasaannya sekarang? Makoto segera meletakkan ponsel di meja dan berkata bahwa dia akan memutus sambungan. Dia mulai melakukan pemanasan dan berkata bahwa Adachi telah memojokkannya. Dia butuh 1 menit. Adachi meneleponnya lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, menjawab panggilan, dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Adachi meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak akan membuat lelucon lagi. Dia hanya memintanya untuk tidak memutus sambungan. Makoto memperhatikan bahwa temannya itu menyeringai dan bertanya apakah dia ingin dia memutus sambungan. Adachi meminta maaf dengan keras dan berkata bahwa dia jujur tidak akan mengganggunya lagi, jadi jangan putuskan sambungannya. Makoto terkejut dengan ini dan berkata bahwa Adachi begitu menyebalkan. Dia berpikir bahwa temannya itu tidak berubah sama sekali, meskipun dia senang bahwa Adachi baik-baik saja. Sejujurnya, dia butuh saran temannya sekarang, jadi memutus sambungan bukanlah demi kepentingan terbaiknya. Adachi adalah lawan bicara terbaik dan sudah mengenal banyak orang sejak lama. Selain itu, dia pasti mengerti media sosial. Makoto harus mencari tahu bagaimana menangani ini. Adachi berkata bahwa dia menonton videonya dan Makoto sekuat biasanya. Atau apakah dia menjadi lebih kuat? Makoto memintanya berhenti menyanjung dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Adachi tidak mengerti maksudnya dan berkata bahwa pertama-tama Makoto harus mengatakan apa yang dia inginkan agar dia mengerti.
Dia memikirkannya dan berkata bahwa pertama-tama dia ingin menghapus semua video umum itu. Adachi menertawakannya dan berkata bahwa itu tidak realistis. Jumlah videonya dari siaran ini bukan ratusan tetapi ribuan. Terlebih lagi, video itu sudah menyebar ke luar negeri. Di Jepang, ada samurai sungguhan atau semacamnya. Dia sudah memeriksa. Video itu sudah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa jadi Makoto harus menerimanya. Makoto sangat khawatir tentang hal ini dan berkata bahwa ini bukan hasil yang dia inginkan. Dia berpikir bahwa ngomong-ngomong selama siaran ada komentar yang tampaknya dari pengguna asing. Dia dengan lantang berkata oke, penghapusan video dibatalkan. Bisakah dia menyarankan cara meminimalkan situasi ini? Adachi sedikit terkejut dengan ini dan bertanya apa yang dia katakan. Dia baru saja menjadi terkenal jadi mengapa dia mencoba melepaskannya? Kesempatan ini tidak akan datang lagi. Makoto marah tentang hal ini dan dengan lantang bertanya apa yang temannya katakan. Dia hanyalah pekerja kantoran biasa, bukan blogger atau streamer. Bahkan jika dia menjadi terkenal, itu tidak akan memberinya hal baik. Hanya bosnya yang akan melontarkan lebih banyak komentar sarkas kepadanya. Dia memegangi perutnya dan berpikir bahwa perutnya, yang tidak masalah menahan siput asam, ternyata rentan terhadap stres. Dia melihat keluar jendela dan berkata bahwa sepertinya mentalitas budak dari plankton kantor sudah tertanam kuat dalam dirinya. Kau mengerti, kan? Kau mungkin harus keluar dari guild ini, kata Adachi. Makoto terkejut dengan ini dan bertanya apa yang dia katakan. Adachi berkata bahwa dia melihat di video bahwa Makoto memiliki kantung mata yang sangat parah. Si sudah itu mungkin masih memanfaatkannya sebagai pekerja paksa, kan? Sang protagonis tidak menyangkalnya dan berpikir bahwa itu adalah presiden guild tempat dia bekerja. Mereka semua satu kelas dan mereka sering bermain bersama di sekolah dasar dan menengah. Mereka adalah apa yang disebut teman masa kecil. Makoto berkata bahwa, bagaimanapun juga, dia berhutang budi pada presiden itu dan tidak bisa tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan bertanya, apakah itu karena dia meminjamkanmu uang saat orang tuamu sakit? Kau sudah membayar uang itu kembali dan melunasi hutangmu dengan bekerja. Sudah waktunya bagimu untuk hidup demi dirimu sendiri. Makoto memikirkannya dan mengulangi kata-kata itu, hidup untuk diri sendiri. Dia menatap tangannya dan berpikir bahwa dia begitu sibuk hingga dia bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti itu, jadi dia bisa hidup untuk dirinya sendiri. Adachi melihat keluar jendela dan berkata bahwa sudah mungkin memberitahunya jika dia berhenti dari sana. Dia tidak akan menemukan pekerjaan di tempat lain. Makoto membenarkan hal ini dan Adachi tertawa lalu berkata bahwa sudah menjadi bos jahat yang berpengalaman. Dia tidak boleh memasukkan kata-kata seperti itu ke dalam hati. Ada banyak guild yang ingin mendapatkannya. Selain itu, ada pilihan menjadi pekerja lepas dan tidak terikat pada perusahaan manapun. Makoto berkata bahwa dia tahu tentang itu. Namun kau tidak bisa mendapatkan banyak uang sebagai pekerja lepas. Dia tidak memiliki lisensi untuk menukar mata uang. Dia berpikir bahwa apa yang kau dapatkan di dungeon tidak bisa langsung ditukar dengan yen. Pertama kau perlu menukarnya dengan mata uang khusus G. Kemudian itu ditukar dengan yen. Tapi untuk ini, kau butuh lisensi. Biasanya, perusahaanlah yang memiliki ini, bukan perorangan. Ini adalah sistem yang rumit. Namun, tanpa sistem ini, ekonomi akan mudah runtuh. Item yang diperoleh dari dungeon sangat berharga dan mahal. Tidak hanya Jepang, sebagian besar negara lain juga menggunakan sistem serupa. Adachi berkata bahwa dia tidak memintanya menjadi pekerja lepas. Dia bisa menjadi dungeon streamer. Makoto berpikir bahwa dungeon streamer adalah seseorang yang, seperti namanya, menyiarkan penjelajahan dungeon mereka. Memang benar, menghasilkan uang dengan cara ini dimungkinkan, bahkan tanpa lisensi penukaran mata uang. Streamer terkenal tampaknya memiliki penghidupan yang layak. Namun, apakah dia mampu menanganinya? Adachi berkata bahwa dia tidak memintanya untuk berusaha sekuat tenaga sendirian. Dia hanya ingin mendukungnya dengan segenap kemampuannya jika Makoto memutuskan untuk melakukannya. Makoto terkejut mendengar hal ini dan berpikir bahwa karena Adachi bekerja di perusahaan yang mendukung petualang, dia seharusnya sangat paham tentang streaming dungeon. Dia memang orang yang lucu, tetapi dia adalah pria yang dapat diandalkan sejak masa kanak-kanak. Jika diminta, dia pasti akan membantu. Makoto berkata bahwa itu sangat membesarkan hati. Dia akan mengandalkan Adachi. Namun, bisakah dia berhenti dari pekerjaannya? Entah mengapa, dia tidak bisa membayangkannya. Dia berpikir bahwa setiap kali dia mulai memikirkannya, dia diliputi keraguan. Kata, pengangguran, terlalu berat bagi pria seusianya. Adachi berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengatakan hal seperti itu, tetapi dia mengagumi Makoto. Hal itu sangat mengejutkannya, dan Adachi berkata sambil tersenyum bahwa dia juga pernah bermimpi menjadi seorang petualang.
Dia berpikir dia akan bertarung di dungeon, tetapi setelah melihat bagaimana Makoto bertarung, dia berpikir karena ada pria keren seperti Makoto, dia tidak perlu masuk ke dungeon. Jadi, dia mendapatkan pekerjaan mendukung petualang agar suatu hari nanti dia bisa mendukung satu orang tertentu. Makoto bertanya siapa orang itu. Apakah dia mengenal orang tersebut? Adachi menghela napas dan berkata bahwa Makoto memang bodoh sejak kecil. Singkatnya, jika dia mengalami masa sulit di pekerjaannya saat ini, dia harus segera berhenti. Mungkin mereka harus mempekerjakannya untuk mengantarkan teh ke perusahaan mereka. Makoto berkata dengan senyum kecil bahwa jika tawaran ini tampak menggoda baginya, berarti keadaannya memang sudah parah. Adachi setuju dan berkata bahwa ini benar-benar kasus yang sulit. Lagi pula, dia bisa mengalahkan Tiran Dragon, jadi dia tidak mungkin kalah dari seseorang seperti Suda. Makoto berterima kasih padanya dan berkata bahwa dia akan menghubunginya lagi. Dia pergi ke tempat kerjanya dan melihat jam tangannya. 3 rekannya memasuki ruangan, memanggilnya dengan marah, dan salah satu dari mereka bertanya, apakah dia siap? Apakah dia sadar apa yang telah dia lakukan? Makoto memegangi perutnya dan berpikir bahwa suara orang itu saja sudah membuatnya sakit perut. Sepertinya semangatnya telah melemah lebih dari yang dia duga. Namun, berkat percakapannya dengan Adachi, entah bagaimana dia bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Dia berdiri dari kursinya dan berpikir jika bukan karena itu, dia mungkin sudah menyerah. Sudah berkata dengan lantang bahwa karena siarannya, reputasi perusahaan telah hancur lebur. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan hal ini? Karyawan lainnya akan segera tiba dan kemudian mereka akan membereskannya. Sudah menggerakkan jari di lehernya dan berkata dengan suara yang sangat marah bahwa Makoto harus bersiap-siap. Sang protagonis menatapnya dengan tenang dan berpikir bahwa semuanya seperti biasa. Keterampilan manajemen sudah sama sekali tidak berharga. Namun, sayangnya, bakatnya dalam mengelola perusahaan hitam benar-benar gila. Karena hal inilah, tubuh dan jiwanya menjadi sangat tertekan. Sudah menoleh ke karyawan itu dan berkata dengan keras bahwa dia harus memberitahu yang lain jika mereka tidak datang tepat waktu, dia akan memotong gaji mereka. Makoto berpikir bahwa dia memang berhutang budi pada Suda, tentu saja, tetapi dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Untuk itu, dia perlu berjuang. Sudah mulai melambaikan tangannya dan berkata bahwa datang lebih lambat dari bos, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dimaafkan dunia. Dia memberitahu mereka demi kebaikan mereka sendiri, jadi mereka harus mengingat ini baik-baik. Mereka masih harus banyak belajar. Makoto menatapnya dan berpikir bahwa sudah mengatakan dia selalu memikirkan kesejahteraan mereka, tetapi itu bohong. Dia pasti hanya menikmati memberi ceramah. Dia pasti menikmati mengejek mereka yang tidak bisa melawan. Bagus bahwa dia bisa sadar, tetapi di hadapan Suda, perutnya mulai sakit lagi. Apakah dia akan mampu membantah dengan benar? Dia menerima notifikasi pesan dari Adachi dan bertanya-tanya apa yang dia butuhkan di saat seperti ini. Dia membuka obrolan dan melihat apa yang ditulis temannya itu. Makoto masih takut pada bos, kan? Kalau begitu, anggap saja kau bisa mengalahkannya dalam sekejap mata. Maka itu tidak akan menakutkan, kan? Dia membaca ini, berbalik, dan meminta maaf. Sudah memanggilnya dengan senyum lebar dan bertanya, dia tidak berpikir mereka akan memaafkannya hanya karena dia merasa tidak enak badan, kan? Makoto menyangkalnya dan berpikir bahwa dia dulu adalah seorang petualang dan lebih kuat daripada orang biasa. Namun, dia sudah lama tidak turun ke dungeon. Makoto jauh lebih kuat daripada Suda. Jika diamati dengan seksama, gerakan sudah penuh dengan celah. Dia membayangkan menghabisi bosnya itu dengan satu pukulan dan berpikir bahwa tidak akan butuh sedetik pun untuk menghabisinya. Sebelumnya, dia takut mereka akan memaksanya keluar dari perusahaan. Tapi sekarang, dia melihat dan menyadari bahwa Tiran Dragon jauh lebih menakutkan. Apa yang dia takutkan sebelumnya? Dia tidak takut apapun sekarang. Bahkan berhenti kerja pun, dia bisa menanganinya. Sekelompok orang memasuki ruangan, meminta maaf dengan keras, dan berkata mereka terlambat. Sudah menoleh ke arah mereka dan bertanya dengan lantang, apakah mereka sudah melihat jam? Dia berpaling dari mereka dengan senyum lebar dan berkata bahwa dia akan memotong gaji mereka yang terlambat nanti. Dia memanggil Makoto dan bertanya apakah dia sudah siap. Dia harus menceritakan apa yang dia lakukan dengan cara yang dimengerti oleh karyawan lain. Makoto menatap mereka dengan tenang dan berpikir bahwa ini adalah gaya biasanya. Pertama, dia membuat karyawan menjelaskan dirinya sendiri untuk menanamkan rasa bersalah padanya. Kemudian dia memotongnya, memaksanya diam, dan mengambil alih kendali percakapan. Jika sudah begini, karyawan itu akan menyerah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Jika ini terjadi sebelumnya, Makoto juga akan memasang wajah yang sama seperti orang lain.
Makoto berkata bahwa dia keliru mengatur siaran dan membiarkan informasi pekerjaan bocor keluar. Itu kesalahannya dan dia menyesalinya. Dia memperhatikan senyum lebar Suda dan berpikir bahwa di kepalanya, Suda mungkin sudah melihat cara untuk mematahkan semangatnya. Suda mendekatinya, setuju, dan berkata bahwa apa yang dilakukannya sangat buruk. Dia bertanya-tanya bagaimana Makoto akan mengganti kerugian ini. Sang protagonis berpikir bahwa segalanya bisa saja berjalan persis seperti ini sebelumnya, tetapi hari ini dia berkata bahwa dia menolak untuk menggantinya. Sekarang, guild ini memiliki reputasi buruk di internet. Tetapi itu sepenuhnya tanggung jawabmu. Itu bukan salahku. Sudah menjadi sangat marah mendengar hal ini dan bertanya dengan nada tidak senang. Apa yang baru saja dia katakan? Bukan salahnya? Dia pikir siapa dirinya. Dia melempar sesuatu ke arah Makoto dengan tendangan kuat. Tetapi Makoto menghindar dan sudah berkata dengan keras bahwa dia harus mengatakannya lagi. Makoto menatapnya dengan ekspresi tenang dan bertanya. Sudah sendiri mengerti bahwa guild ini, hitam, dalam segala hal. Itu hanya terungkap, itu saja. Jika sesuatu yang tidak kalian lakukan menyebar, itu akan menjadi salahku. Namun, hanya apa yang benar-benar kalian lakukan yang menyebar dan kaulah yang menyebabkan situasi ini. Sudah bertanya dengan lantang dengan nada sangat tidak senang. Guild mereka, apakah itu perusahaan hitam? Ini tidak mungkin. Dia membayar mereka upah minimum dan bahkan memberikan libur sehari dalam sebulan. Lagi pula, siapa yang memilih dan memberi pekerjaan kepada orang-orang tidak berguna seperti mereka yang tidak akan dipekerjakan orang lain? Itu semua dia. Makoto menatapnya dengan tenang dan berpikir bahwa setelah mendengar kalimat-kalimat yang pantas untuk perusahaan hitam ini, dia ingin melakukan survei untuk melihat berapa banyak orang yang berpikir guild ini sebenarnya layak. Makoto bertanya dengan suara tidak puas. Gaji itu adalah apa yang kau hitung untuk dirimu sendiri. Selain itu, jumlah hari libur lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Dungeon Explorer. Kau pikir tidak ada yang memperhatikan ini? Sudah menjadi semakin kesal karenanya dan berkata dengan keras bahwa itu tidak masalah. Dia juga melakukan pekerjaan pemerintah. Dengan kata lain, dia adalah pemerintah. Makoto menatapnya dengan ekspresi tidak puas dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Guild ini sudah busuk sampai ke akarnya. Benar-benar hitam. Karyawan lain juga kaget. Dia pikir mereka juga akan segera berhenti. Sudah cukup memerasnya. Saatnya membuka kartu. Makoto tidak ingin mendengarkan suara menjengkelkannya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dia menyesal mereka sudah bersama begitu lama. Dia menekan tombol dan menunjukkan hologram di mana sudah terlihat. Sudah melihatnya dengan ekspresi kaget dan bertanya, apa artinya ini? Penonton siaran menulis bahwa kalimat-kalimat gelap bermunculan. Mereka pasti perlu memanggil polisi ke sini. Ini adalah sisi gelap Jepang. Percakapan memanas. Sudah lama tidak melihat pesta pengungkapan sekasar ini. Bagaimana perasaannya sekarang? Apa yang dia rasakan? Penonton terus mengirim pesan dan Makoto melihat ponselnya, memanggilnya dan bertanya, drone modern berteknologi tinggi, kan? Bahkan ada mode penyamaran. Berkat ini, mereka bisa menyiarkan apa yang terjadi secara diam-diam. Berkat kebocoran yang tidak disengaja itu, jumlah pelanggan saluran Black Dog Guild di situs hosting video meningkat tajam. Penonton mungkin segera berkumpul. Sudah harus menyerah. Saatnya membayar tagihan. Penonton menulis, pertunjukan pagi ini luar biasa. Dia harus melanjutkannya. Bagaimana perasaannya sekarang? Ini sangat lezat sampai aku menghabiskan semangkuk popcorn. Dia adalah bintang internet. Apakah bosnya tahu cara mengatakan apapun selain hinaan? Pesan sudah dikirim ke Inspektorat Tenaga Kerja. Jadi akan ada siaran menarik hari ini juga. Reaksinya benar-benar menggelikan. Makoto melihat ponselnya dan berpikir bahwa cukup banyak penonton yang datang untuk menonton. Media sosial saat ini sedang meledak. Dia berseru keras kepada Suda dengan ekspresi serius dan berkata bahwa dia tidak bisa lari sekarang setelah begitu banyak mata melihat tindakannya. Atau apakah dia akan, seperti biasa, mengintimidasi dan membungkam semua orang? Meskipun Makoto ragu bahkan sudah bisa membungkam semua penonton. Suda sangat marah, mengertakkan gigi, dan menghinanya dengan keras. Makoto menatapnya dengan tenang dan berpikir bahwa jika sudah sampai begini, Suda tidak punya kartu as lagi. Dia biasanya menggunakan rasa takut untuk menundukkan orang. Dia cukup pintar untuk memahami ini, tetapi dia kurang memiliki kemampuan untuk berpikir ke depan. Dia tidak mungkin punya rencana untuk keluar dari situasi ini. Sudah berteriak padanya dengan ekspresi sangat marah di wajahnya dan bertanya apa rencananya. Beraninya dia melakukan ini? Apakah dia ingin membalas dendam karena telah dieksploitasi? Sang protagonis berkata dia akan berbohong jika mengatakan itu tidak terjadi. Karena sudah,
Dia membuang banyak waktu berharga, tetapi itu masa lalu. Yang penting adalah apa yang terjadi selanjutnya? Sudah bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Makoto berkata dengan ekspresi serius bahwa mulai sekarang dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Untuk melakukan ini, pertama-tama dia perlu keluar dari perusahaan ini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dia belum memutuskan, tetapi dia akan hidup sebagai pekerja lepas dan mencari pekerjaan lain. Sudah mulai tertawa keras dan bertanya, dia akan menjadi pekerja lepas dan juga mencari pekerjaan lain? Omong kosong macam apa yang dia bicarakan? Dia adalah sampah tidak berguna. Selama sudah menahannya, dia tidak akan bisa bekerja di tempat lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras bahwa itu juga berlaku untuk karyawan lain. Makoto menatapnya dan berpikir bahwa dia tidak percaya dia bekerja di bawah orang ini begitu lama. Dia berkata bahwa dia mengerti sudut pandangnya. Lalu mengapa dia tidak bertanya apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain? Sudah berbalik tajam ke arahnya dan bertanya dengan keras apa yang baru saja dia katakan. Makoto melihat perangkat itu dan bertanya kepada penonton, jika aku keluar dari perusahaan ini, apakah aku akan mendapatkan pekerjaan? Banyak penonton mulai mengundangnya ke guild mereka. Dia melihat obrolan di ponselnya dan berpikir bahwa di antara mereka ada guild terkenal yang sangat sulit dimasuki. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang membutuhkannya. Lagi pula, dunia ini tidak kekurangan orang baik. Dia tidak tahan. Dia ingin menangis karena ini. Dia menunjuk ke hologram dan berkata bahwa inilah jawabannya. Pesona sudah tidak lagi mempan. Tidak peduli apa yang sudah katakan, dia tidak peduli. Sudah menjadi sangat marah karena hal ini dan dengan lantang bertanya siapa yang menyeretnya. Seorang mahasiswa miskin, ke perusahaan ayahnya yang membiayai pengobatan orang tuanya. Dia melakukan segalanya untuk Makoto, tetapi Makoto berani melakukan ini pada dermawannya. Makoto dengan ekspresi tenang di wajahnya berkata bahwa dia sudah membayarnya kembali. Sudahlah yang mengkhianatinya. Sejujurnya, dia dulu berpikir bahwa mereka akan sukses bersama. Sudah berjalan ke samping dan semua karyawan menatapnya dengan saksama. Dia membuka laci, mengeluarkan pedang aneh dari sana, dan dengan nada sangat marah berkata berkali-kali bahwa Makoto harus diam. Dia menghunus pedang dari sarungnya, dan bertanya dengan tatapan gila, bisakah kau mendengarku? Para staf sangat ketakutan karena hal ini, dan berpikir, apakah dia serius sekarang? Sudah menatapnya dengan tatapan gila dan dengan lantang menyebutnya orang aneh yang tidak tahu berterima kasih. Dia menatap pisau ini dan berpikir, bukankah ini senjata terkutuk yang digunakan di dalam dungeon? Keberadaan benda ini di luar dungeon saja sudah melanggar hukum tentang pengelolaan labirin. Sudah berlari ke arahnya dan dengan lantang mendoakan kematiannya. Makoto dengan tenang mengamati serangannya dan berpikir bahwa itu terlalu lambat. Gerakannya jauh lebih canggih daripada monster dari Fukuoka. Dulu sudah lebih kuat, tetapi sekarang kemampuannya benar-benar merosot. Pada saat terakhir, Makoto melancarkan pukulan yang sangat cepat dengan tangannya dan menjatuhkan pisau itu dari tangan Suda. Suda sangat terkejut dengan hal ini, menyadari tangannya terluka, dan mulai mengerang kesakitan. Sang protagonis menghampirinya, memanggil namanya, dan berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Sekarang Suda juga akan tahu apa itu rasa sakit. Mendekat, dia melancarkan pukulan kuat yang membuat Suda terbang menabrak banyak barang di ruangan itu. Dia terlempar melintasi ruangan dan punggungnya menghantam dinding dengan keras. Makoto menghela napas dan berkata bahwa dia merasa lebih baik. Dia berpikir bahwa dia telah menahan diri sehingga Suda seharusnya tidak mati. Dia berharap ini akan memberinya pelajaran. Suda berdiri, memanggilnya, dan berkata bahwa dia tidak akan memaafkannya. Beraninya dia? Makoto menatapnya dan berpikir bahwa meskipun dia busuk, sebagai mantan seeker, Suda masih kuat. Tampaknya semangatnya belum patah. Rupanya, harga dirinya tidak mengizinkannya mengakui kekalahan. Namun, jika dia memukulnya sekali lagi, Suda bisa mati. Suda menatap karyawan lain dan bertanya dengan lantang, mengapa mereka berdiri di sana? Mereka harus menghabisi penjahat ini yang telah mengangkat tangan melawannya. Mereka benar-benar karyawan yang tidak berguna. Dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata dengan keras bahwa dia harus menghentikannya, kalau tidak dia akan memotong gajinya. Makoto menatap karyawan itu dan berpikir bahwa jika dia tidak salah, orang ini adalah karyawan muda yang menjanjikan yang dipekerjakan tahun lalu. Mereka belum pernah pergi ke bawah tanah bersama, jadi kemampuannya masih menjadi misteri baginya. Sudah berkata dengan lantang bahwa akan sulit baginya sekarang tanpa gaji. Dia bisa membuatnya tidak bisa bekerja di industri ini lagi. Dia tidak menginginkan itu, kan? Karyawan itu tampak sangat khawatir, setuju dan berkata bahwa dia tidak menginginkan itu. Karyawan itu menghampiri Makoto, meminta maaf, dan berkata bahwa dia hanya akan menahannya tanpa menyakitinya.
Makoto menatapnya dengan tenang dan berkata baiklah, dia bisa mencobanya. Dia hendak berlari ke arahnya dan berterima kasih padanya. Pekerja itu menerjang sang protagonis. Makoto bertanya-tanya apakah dia berencana menjatuhkannya, meraih kakinya, dan menguncinya dengan headlock. Memang, cara yang baik untuk melumpuhkan lawan, tetapi gerakannya terlalu lugas, dan seperti yang dia duga, lambat. Pekerja yang mendekati kaki sang protagonis berpikir, sekarang aku menangkapnya. Makoto membungkuk ke depan dan memukulnya dari atas, membuat wajah lawannya menghantam lantai dan benjolan besar muncul di kepalanya akibat pukulan itu. Sudah menghela napas dengan marah. Sang protagonis membantu lawannya berdiri dan melirik ke samping ke arah presiden. Sudah berteriak dengan penuh kebencian, idiot tak berguna. Dia tidak akan lolos hanya dengan pemotongan gaji. Makoto menyuruh presiden untuk menyerah. Semua ini sedang disiarkan sekarang. Semuanya sudah berakhir baginya dan bagi guild ini. Sudah dengan marah berteriak padanya untuk tutup mulut. Guild ini telah tumbuh sebesar ini berkat dirinya. Dia tidak akan membiarkan semuanya hancur. Setelah ini, presiden memerintahkan Gouda untuk menangkap Makoto. Seorang rekan kerja bertubuh besar mendekati sang protagonis dan berdiri di depannya. Sang protagonis berpikir Gouda, tidak seperti karyawan muda itu, adalah petualang berpengalaman peringkat A sudah mengandalkannya. Meskipun orang ini adalah juniornya, mereka telah menjelajahi dungeon bersama beberapa kali, jadi dia tahu kemampuannya. Tidak seperti sebelumnya, yang satu ini tidak akan mudah dikalahkan. Presiden berteriak pada Gouda untuk menghabisi Makoto. Makoto bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapinya. Tiba-tiba, pria itu membungkuk dan berbisik di telinganya. Jadi dia akhirnya pergi. Dia memberinya selamat atas hal ini. Sang protagonis menatap rekannya dengan terkejut. Gouda melanjutkan, dia sudah memikirkan hal ini sejak lama bahwa dia, Makoto, terlalu besar untuk guild semacam ini. Dia seharusnya bertarung di arena yang lebih besar. Sang protagonis berterima kasih padanya. Bingung. Dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari Gouda. Itu aneh ketika mereka menjelajahi dungeon bersama. Dia diam. Makoto bahkan berpikir Gouda tidak menyukainya, tetapi ternyata itu tidak benar. Sudah dengan marah berteriak pada pria itu karena mengibaskan ekornya pada sampah itu. Gouda menatapnya begitu tajam hingga wajah presiden berkerut. Karyawan itu memberitahunya bahwa Makoto telah mengajarinya dasar-dasar menjadi seorang petualang. Dia adalah mentor pentingnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melaksanakan perintahnya. Dia menambahkan, lagi pula, bahkan jika dia menyerang dengan serius, itu hanya akan berakhir dengan kekalahannya. Dia, sebagai presiden, mengerti itu, kan? Sudah sangat marah. Sang protagonis yang terkejut tidak berpikir seperti Gouda. Dia yakin mereka bisa bertarung dengan sengit. Pria itu memberitahunya bahwa dia akan menahan presiden dan Makoto harus pergi dari sini. Makoto terkejut. Apakah dia serius? Gouda memberitahunya bahwa itu benar dan dia harus mempercayainya. Sang protagonis menepuk bahu rekannya dengan rasa terima kasih dan menyatakan dia menyelamatkannya. Presiden mendengus marah. Makoto meraih gagang pintu, berpikir, akhirnya, dia akan mengucapkan selamat tinggal pada guild ini. Pada saat itu, pintu terbuka lebar dan Amatsuki Kanade bergegas masuk dengan dua karyawan, mengatakan, Departemen Audit Asosiasi Dungeon. Semuanya tetap di tempat kalian. Mereka telah menanggapi panggilan tersebut. Sudah berseru dengan gembira. Departemen Audit. Presiden menoleh ke arah pendatang baru itu dan berteriak pada mereka untuk menangkap penjahat itu, Makoto. Orang itu telah mengangkat tangan melawannya. Sang protagonis berpikir dengan terkejut. Departemen Audit Asosiasi Dungeon. Departemen Urusan Dalam Negeri dari Kementerian Pengendalian Monster, sebuah badan pemerintah. Dengan kata lain, pasti ada laporan dari pemirsa siaran tersebut. Dengan semua keributan itu, tidak mengherankan. Sudah mendesak Departemen Audit untuk bergegas dan melakukan tugas mereka. Staf Amatsuki mendekatinya, memborgolnya, dan memperingatkannya untuk tidak melawan. Sudah menatap mereka dan kepala departemen dengan kaget dan berteriak. Apa yang mereka lakukan? Penjahatnya ada di sana. Gadis itu memelototinya, menunjuk jarinya ke arahnya, dan menyatakan, dia, Suda Akihiro, ditahan karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Seeker dan Undang-Undang khusus mengenai orang yang terbangkit. Presiden sangat marah. Omong kosong apa ini? Sang protagonis berpikir, tidak ada cara untuk membenarkan ini. Semua yang dia lakukan disiarkan langsung, jadi mereka pasti menyaksikan semuanya sendiri. Apakah sudah benar-benar berpikir semuanya akan berjalan lancar? Presiden berjuang untuk membebaskan diri dari cengkeraman staf departemen, tetapi tidak ada gunanya.
Sang protagonis melihat rekan-rekannya yang tercengang dan mencatat yang paling utama bahwa kekasarannya sebelumnya terhadap staf tidak luput dari perhatian. Nah, sekarang pemerintahannya sudah berakhir. Sudah tidak tenang. Dia berteriak bahwa jika mereka akan menangkapnya, maka mereka perlu menangkap idiot ini juga. Dia telah menggunakan kekerasan terhadapnya, warga negara yang taat hukum. Amatsuki menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menjawab. Ya, menurut undang-undang khusus mengenai terbangkit, menggunakan kekuatan mereka di luar dungeon dilarang tanpa izin khusus, terutama terhadap orang biasa. Presiden berseru dengan penuh harapan, tepat sekali. Sang protagonis berhenti sejenak. Terbangkit merujuk pada mereka yang mendapatkan kekuatan khusus setelah dungeon muncul. Mereka mengatakan kebangkitan terjadi ketika zat yang disebut esensi sihir yang ditemukan di dungeon memasuki tubuh. Kekuatan setiap orang berbeda dan apakah seseorang bangkit atau tidak tergantung pada karakteristik individu mereka. Begitu bangkit, kekuatan mereka dapat digunakan di luar dungeon. Itulah sebabnya penggunaan kekuatan oleh terbangkit dibatasi oleh Undang-Undang Khusus Nomor 2. Sudah, sementara itu, terus berteriak, dia adalah korban. Makoto yang tidak tahu berterima kasih itu perlu ditangkap. Gadis itu membentaknya. Jangan biarkan dia salah paham. Tindakannya termasuk dalam kategori pembelaan diri. Jika dia bukan seorang terbangkit, itu bisa dianggap sebagai pembelaan diri yang berlebihan. Tetapi dalam kasus ini, mereka berdua adalah terbangkit. Dia, sudah, menyerang lebih dulu dan bahkan menggunakan senjata. Jadi kesalahannya jauh lebih besar. Presiden berseru dengan bingung, apa yang dia katakan? Gouda membungkuk ke arah sang protagonis dan berbisik. Semuanya akan baik-baik saja. Sang protagonis berpikir. Ya, sudah juga mantan petualang. Dia juga seorang terbangkit. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menangkapnya berdasarkan undang-undang khusus mengenai orang yang terbangkit. Bagus bahwa presiden itu seorang terbangkit. Amatsuki menoleh ke Makoto dan berkata, namun dia juga harus pergi ke kantor polisi. Apakah dia mengerti itu? Sang protagonis menghela napas pasrah. Dia harus pergi. Dia melihat gadis itu lebih dekat dan menyadari bahwa wajahnya tampak familiar. Sang protagonis bertanya padanya apakah dia adalah Amatsuki. Gadis itu menyeringai dan dengan malu menjawabnya. Dia akhirnya mengenalinya. Makoto dengan ekspresi bingung berpikir mungkin mereka sudah lama tidak bertemu, itulah sebabnya dia tidak mengenalinya. Yah, mengesankan bagaimana dia tumbuh dewasa. Sudah meneriakkan namanya dengan terkejut dan terus bertanya mengapa kepala bagian pembersihan pertama ada di sini. Dia menjawab bahwa dalam kasus yang melibatkan penyusup terbangkit, staf bagian pembersihan pertama diharuskan menangani masalah tersebut. Orang biasa tidak akan bisa menangkap atau menahan mereka jika mereka melarikan diri. Presiden berkata bahwa itu semua bisa dimengerti, tetapi mengapa orang penting seperti dia datang? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Makoto memikirkan tentangnya. Tidak, dia sudah melakukan cukup banyak kesalahan. Tetapi memang aneh bahwa Amatsuki datang untuk seseorang yang tidak penting seperti Suda. Bagian pembersihan pertama adalah Departemen Internal Kementerian untuk Pengendalian Monster, Divisi Elit Biro Pengendalian Monster. Semua karyawan adalah terbangkit tingkat tinggi. Mereka menanggapi monster yang muncul di kota dan membantu penangkapan penjahat terbangkit. Dia, gadis ini, adalah kepala departemen pembersihan pertama. Yaitu, dia adalah kepala departemen. Kuat dan cerdas, sangat cantik, bintang baru Kementerian Pengendalian Monster. Dan meskipun dia lebih muda darinya, dia sudah memimpin departemen pembersihan pertama, sebuah bukti kemampuan luar biasanya. Mereka biasa menjelajahi dungeon bersama dan bergaul dengan cukup baik. Di satu sisi, dia adalah seorang elit. Di sisi lain, dia adalah seorang pekerja kantoran. Bagaimana kesenjangan di antara mereka menjadi begitu besar? Itu sangat menyedihkan. Gadis itu menjawab, sudah, tidak ada makna yang lebih dalam dari kehadirannya di sini. Dia hanya punya waktu luang. Makoto bertanya-tanya, meskipun dia pasti sangat sibuk, apakah itu benar? Mungkin dia datang untuk bertemu seseorang. Gadis itu menatapnya dengan kesal dan memalingkan muka. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak menyukainya. Dia memerintahkan ajudannya untuk membawa presiden pergi. Sudah berteriak lebih keras lagi, lepaskan aku. Aku presiden guild. Hentikan kekacauan ini. Dia kemudian menoleh ke sang protagonis dan menyuruhnya untuk tidak berpikir dia bisa lolos begitu saja. Ingat, dia pasti akan membalas dendam atas penghinaan ini. Staf bagian pertama yang menyeret Suda yang enggan itu mengancamnya untuk tidak melawan kalau tidak mereka akan mengambil tindakan tetapi dia tidak menyerah. Apakah mereka tahu berapa banyak pajak yang dia bayar? Gaji mereka adalah uangnya. Biarkan mereka melepaskannya dengan cepat. Akhirnya,
Teriakan itu mereda dan dia dibawa pergi. Sang protagonis berpikir dia telah bertahan sampai akhir. Nah, itu adalah akhir dari pemecatannya. Dia menghela napas berat. Amatsuki memberitahunya bahwa dia perlu berbicara dengannya. Ini adalah pengawalan sukarela, jadi dia tidak perlu malu. Sang protagonis mendekati jendela dan berkata, mungkin nanti. Dia belum tidur dengan benar selama berminggu-minggu dan dia sudah kehabisan akal. Gadis itu memanggilnya dengan marah. Dia melompat ke jendela dan berpikir, sambil memutar-mutar kartu nama di tangannya. Jika itu pejabat yang tidak dikenal, dia akan pergi. Tapi dengan Amatsuki, dia bisa bersikap kurang ajar. Dia berjanji untuk berbicara dengannya, memberikan informasi kontaknya, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Amatsuki memanggilnya. Dia datang khusus untuk bertemu dengannya. Makoto berbalik dengan terkejut. Apa yang dia katakan? Dia pasti hanya membayangkannya. Dia sudah jauh darinya sekarang. Rupanya, mereka tidak akan pernah menjelajahi dungeon bersama lagi seperti sebelumnya. Gadis itu melihat kartu nama tersebut dan tersenyum hangat. Setelah beberapa saat, sang protagonis, bersandar pada tiang bata, sedang berpikir keras. Adachi memanggilnya dengan keras, memberitahunya bahwa dia telah melihat siarannya. Dia benar-benar menggila di sana. Sang protagonis melompat kaget dan meminta temannya untuk tidak berteriak begitu keras. Bagaimana jika mereka diperhatikan? Pria itu berkata bahwa dia sudah membayangkan dirinya sebagai selebritas. Sulit untuk menjadi populer. Sang protagonis memberitahunya bahwa dia akan pulang. Adachi meminta maaf padanya, menambahkan bahwa dia hanya bercanda. Beberapa waktu kemudian, kedua teman itu sedang duduk di sebuah restoran. Sang MC menggerutu kepada temannya. Dia selalu mengatakan 3 kata lebih banyak dari yang diperlukan. Teman itu tertawa dan berkata, biarkan dia memaafkannya. Hanya saja ketika dia bersamanya, dia ingin bicara banyak. Dan sebagai permintaan maaf, biarkan dia memesan apapun yang dia inginkan. Ini untuk menghormati pemecatannya. Sang protagonis berkata, oke. Dan mengambil menu. Saat pagi tadi, pesan mendadak dari Adachi masuk untuk pergi mencoba sesuatu. Sang MC berpikir, mungkin dia harus pergi. Dia baru saja merasa lapar. Temannya mengundangnya untuk merayakan pemecatannya. Bagi orang yang menganggur seperti dia, ini malah bagus. Seorang pelayan mendekati mereka dan bertanya apakah mereka siap memesan. Teman itu memberitahu sang protagonis untuk tidak malu-malu. Jadi, sang protagonis memesan 1 cheeseburger besar, 1 porsi kentang goreng raksasa, 1 steak, dan porsi nasi ganda. Dia juga memesan semangkuk besar kari, dan sejumlah besar pasta, ditambah minuman dan panekuk. Pelayan itu tercengang dengan jumlah dan ukuran hidangannya, dan Adachi juga menatap temannya dengan terkejut. Kemudian, dia bertanya padanya apakah dia akan meledak. Sang protagonis menyeringai dan mengingatkan temannya bahwa dia sendiri yang mengatakan dia akan mentraktir mereka. Selain itu, dia sudah lama tidak makan dengan benar. Adachi berkata dengan bingung. Itu terlalu banyak, bahkan untuk sebuah restoran. Apakah dia mencoba membuatnya bangkrut? Sang MC tertawa dan berkata, itu balasan yang setimpal. Dia punya istri yang serius. Biarkan dia menghukumnya karena pemborosan seperti itu. Teman itu menjawab dengan malu-malu, lupa bahwa dia adalah seorang petualang aktif. Dengan aktivitas seperti itu, tidak heran dia makan banyak. Sang protagonis setuju. Temannya juga memperhatikan bahwa lingkaran hitam di bawah matanya telah berkurang dan dia tampak sedikit lebih sehat. Dia bertanya apa yang ingin dia minum. Makoto memilih coke. Dia berpikir Adachi benar. Ketika dia menjadi budak kantor, wajahnya seperti mayat. Tapi ketika dia melihat ke cermin hari ini, wajahnya tampak sedikit lebih hidup. Dia berharap bisa sepenuhnya mendapatkan kembali wajah hidupnya. Kemudian dia mengingatkan temannya bahwa dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Temannya setuju bahwa mereka bisa mendiskusikannya sambil menunggu makanan. Dia melakukan ini di sela-sela jam kerja. Dia meletakkan sebuah tablet kertas di depan sang protagonis yang bertuliskan namanya beserta judulnya, Jalan Menuju Streamer Populer. Makoto membalik-balik rekomendasi tentang metode manajemen akun, cara menarik penonton, kondisi siaran, dan cara menangani komentar. Ada juga informasi dari streamer sukses dan cara membangun kepercayaan diri. Sang protagonis sangat terkejut. Adachi berkata, dia pikir dia tidak tahu apa-apa tentang streaming. Tidak mungkin. Dia pasti akan menjadikannya streamer kelas dunia. Teman itu menyerahkan sebuah drone dan menambahkan, dia juga mewariskan ini. Ini model lama dari yang dia gunakan di guild sebelumnya, tapi masih berfungsi sempurna, jadi biarkan dia menggunakannya untuk saat ini. Sang protagonis menerimanya dengan bingung dan berkata, terharu.
Dia bahkan mempersiapkan ini. Adachi mengeluarkan ponselnya, meminta MC untuk menunggu sebentar, dan setelah beberapa saat, menunjukkan layarnya, berkata, "Untuk apa lagi ini?" Sang protagonis melihat bahwa temannya telah membuatkan akun untuknya. Teman itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan streaming tepat setelah membuat akun. Dia membuatnya kemarin untuk berjaga-jaga, tapi akan lebih baik baginya untuk mulai streaming besok. Dia akan mengirimkan ID dan kata sandinya nanti. Pada saat itu, pelayan berjuang membawakan hidangan yang dipesan. Sang protagonis dengan malu-malu menoleh ke temannya dan berkata, dia benar-benar sangat berbakat. Apakah wajar dia melakukan begitu banyak untuknya? Dia tidak akan bisa berterima kasih dengan benar. Adachi menjawab bahwa dia belum jatuh begitu rendah, hingga memeras orang yang menganggur. Selain itu, dia menikmati melihat kesuksesannya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Biarkan dia memberikan segalanya. Sang MC berkata, oke, dia akan berterima kasih. Makoto dengan lahap menyerang makanan itu. Adachi memberitahunya, ngomong-ngomong, mereka membicarakan tentang dia menjadi streamer. Tapi apakah dia tertarik bergabung dengan guild lain? Dia melihat seseorang menawarkannya selama siaran. Sang protagonis menjawab bahwa sementara dia mempertimbangkan untuk menjadi pekerja lepas, dia ingin menguji kemampuannya. Ternyata dia bahkan menyukai dukungan semacam ini di kolom komentar. Tiba-tiba, sang protagonis ingat sudah sangat larut. Dia meminta temannya memaafkannya. Dia perlu pergi ke kantor administrasi asosiasi untuk menjelaskan. Sudah waktunya baginya untuk pergi, dan dia berterima kasih atas segalanya. Adachi menjawab bahwa dia juga harus pergi, tapi dia harus menyapa Amatsuki untuknya. MC berpikir dia dan gadis ini sudah saling kenal sejak lama. Tentu saja, dia dan Adachi juga saling kenal. Kebetulan, sudah juga. Meskipun Amatsuki tanpa ampun menundanya. Di jalan, Adachi memberitahu sang protagonis bahwa dia sudah lama tidak melihat Amatsuki di siaran. Tapi dia telah menjadi wanita cantik sungguhan. Dia dulu imut, tapi sekarang dia benar-benar bom. Komentar-komentar di internet benar-benar menggila. Mereka bilang dia dijuluki Ice Sword Princess. Dia tertawa ketika melihat banyak komentar tentang keinginan untuk dikalahkan olehnya. Sang protagonis tertawa. Itu gila. Dia benar-benar telah tumbuh menjadi orang yang layak. Dia pasti kecewa melihatnya sekarang. Dia berpikir sepertinya gadis itu tidak akan bisa menghadiri interogasi mendatang. Mungkin itu yang terbaik. Dia hampir tidak ingin melihatnya jatuh. Adachi membantah, tidak, itu tidak benar. Jika dia kecewa padanya, dia tidak akan datang ke sana secara khusus. Mereka dulu dekat, memanggil satu sama lain kakak dan adik. Dia tidak bisa melupakannya begitu saja, dan dia mungkin punya perasaan padanya. Sang protagonis berseru dengan antusias. Oh baiklah, dia tidak berharga sebelumnya. Tapi sekarang dia akan mencoba mendapatkan kepercayaannya lagi. Adachi menatapnya dengan terkejut, lalu sambil tertawa berkata, oh ya, Amatsuki punya banyak tantangan di depan. Sang protagonis bertanya dengan bingung, apa yang dia bicarakan? Teman itu tertawa dan menjawab, oh baiklah, biarkan dia melupakannya. Sang MC memeluk ransel berisi pekerjaan temannya ke dadanya dan berseru, terserah, dia akan membaca ini dan mulai streaming besok. Adachi menjawab, dia akan menontonnya sambil bekerja. Dia mendoakan Makoto semoga sukses. Sang protagonis berterima kasih padanya dengan tulus. Beberapa waktu kemudian, sang protagonis tiba di lokasi. Menyeka leher dan dahinya dengan serbet, dia bergumam, panas sekali, tapi setidaknya sekarang dia bisa tidur dan bangun kapanpun dia mau. Betapa bahagianya dia. Dia mendekati Dungeon Nishi Shinjuku dan berseru, hari ini dia akan melakukan yang terbaik. Saat dia masuk, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli berapa kali dia berada di sini, semuanya masih mengesankan. Di dungeon ini, yang muncul di celah raksasa di tanah, baru tingkat menengah yang telah dieksplorasi sejauh ini. Jika dia langsung mulai menyiarkan dari tingkat yang lebih dalam, orang mungkin akan cepat bosan. Oleh karena itu, untuk saat ini, dia berencana membatasi dirinya pada tingkat menengah. Materi dari Adachi mengatakan bahwa kekuatan popularitas itu besar. Tetapi lonjakan minat yang tiba-tiba bisa memudar dengan cepat juga. Dia menyiapkan drone, menyinkronkannya dengan ponsel cerdasnya, menautkan akunnya, beriklan di media sosial, dan segera menerima notifikasi tentang repost teman dan suka dari pengikut. Sang protagonis terkejut betapa cepatnya semua orang, padahal seharusnya masih jam kerja. Komentar-komentar itu memberinya energi. Orang-orang menulis, Workaholic Swordsman akhirnya bersama mereka. Mereka sudah menunggunya. Holy Swordsman sedang beraksi. Pertarungan macam apa yang akan dia tunjukkan hari ini? Beberapa siap berlangganan 10 juta kali dari akun yang berbeda.
Yang lain berkata tentang kulitnya yang membaik. Dia terkejut. Sudah 1000. Sang protagonis mulai gugup ketika menyadari begitu banyak orang yang menontonnya melalui kamera. Kalau dipikir-pikir, berkat merekalah dia bisa berhenti dari pekerjaannya di perusahaan. Dia harus memberikan segalanya jika ingin membalas budi mereka dengan rasa terima kasihnya. Sang protagonis mencoba menahan kegugupannya dan menatap ke kamera menyapa pelanggannya. Dia mengatakan bahwa mantan karyawan Black Dog Guild bersama mereka dan berterima kasih telah datang ke siaran pertamanya. Banyak komentar segera membanjiri, mengatakan dia masih mengenakan setelan bisnis, bahwa dia adalah seorang buruh, gila kerja, dan pendekar pedang singkatnya. Mereka bertanya kemana mereka akan pergi hari ini dan apa yang dia makan untuk sarapan. Sang protagonis berpikir suasana di platform streaming jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih ceria. Itu jauh lebih baik dan lebih mudah daripada bekerja di perusahaan. Dari sudut pandang Adachi, itu juga lucu. Tiba-tiba, dia menyadari dia lupa menyalakan proyeksi obrolan. Dia meminta maaf kepada pemirsa dan meminta mereka menunggu sebentar. Ketika dia akhirnya memahami sistemnya, dia menyalakannya dan memberitahu pengikutnya bahwa sekarang dia tidak perlu melihat pesan mereka di ponsel cerdasnya. Terima kasih kepada mereka semua karena telah menunggu. Sang protagonis juga berterima kasih kepada orang-orang karena telah mengiriminya begitu banyak pesan hari ini. Paling-paling, dia ingin turun ke lantai tengah. Lain kali, mungkin dia akan pergi lebih dalam. Dan ya, dia sudah sarapan hari ini. Terima kasih banyak telah bertanya. Dia berpikir bahwa membalas pesan itu cukup sulit. Dia hanya semakin menghormati orang-orang yang melakukan ini setiap hari. Sang protagonis berkata ke kamera bahwa dia sudah dekat tujuannya. Kemudian dia akan langsung ke intinya. Dia akan sangat berterima kasih jika semua orang membagikan siarannya di media sosial karena dia saat ini menganggur. Sang MC memulai siaran dengan mengatakan bahwa hari ini mereka akan pergi ke dungeon tebing di Shinjuku Barat. Seperti namanya, tempat itu terletak di dalam tebing besar. Oleh karena itu, Biro Manajemen Dungeon memutuskan untuk membangun lift yang akan membawa mereka sampai ke pintu masuk. Ada banyak tebing di sana, dan beberapa orang bahkan tidak bisa mencapai dungeon tanpa mematahkan sesuatu. Tapi ketika sang MC turun, dia melihat antrean panjang yang mengejutkannya. Dia bukan pertama kali di dungeon ini, tapi dia baru melihat hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah item langka atau monster ditemukan di sini? Sekarang dia perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan siarannya. Dia mengatakan kepada pemirsa bahwa dia punya berita buruk untuk mereka. Masuk ke dungeon hari ini dibatalkan. Beberapa mendukungnya, mengatakan itu bukan masalah besar. Tidak ada yang kebal terhadap hal ini, sementara yang lain kecewa. Satu pelanggan marah. Dia tahu dia sengaja membesar-besarkan siaran untuk menghasilkan uang. Dia harus berhenti berlangganan salurannya. Sang protagonis kesal. Ini buruk. Dia perlu melakukan sesuatu. Jika ini berlanjut, seluruh karirnya akan hancur. Dia telah mempelajari semua materi yang diberikan Adachi padanya. Tapi dia tidak siap untuk ini. Dia perlu melakukan sesuatu tentang hal itu. Jadi, dia memberitahu pemirsa bahwa sepertinya sesuatu telah terjadi dan dia perlu bertanya kepada orang lain. Dia berpikir dia baru saja mulai berbicara dengan orang asing, tetapi siapapun biasanya mampu melakukan itu. Sang protagonis mendekati pria yang berdiri paling belakang dalam antrean, menelan ludah dengan gugup, dan bertanya apakah dia bisa menanyakan sesuatu padanya. Pria itu menoleh padanya, menjawab setuju, dan kemudian berseru dengan kagum, dia workaholic swordsman, bukan? Seluruh antrean menoleh ke arah mereka sekaligus dan seruan gembira meledak. Apakah ini orangnya? Apa ini? Semacam lelucon? Dia bahkan lebih keren di kehidupan nyata. Para penonton menyaksikan keributan ini. Sang protagonis sangat malu. Semua orang menatapnya dan perutnya tidak bisa menanganinya. Komentar segera membanjiri. Apakah dia sudah sepopuler itu? Apakah mereka mengundangnya ke guild? Dia punya banyak penggemar di antara petualang lainnya. Ini cukup normal mengingat pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Tidak heran dia menjadi idola bagi banyak petualang. Dia bertanya kepada pria itu, apa yang terjadi? Mengapa antreannya begini? Pria itu yang sangat gembira melihatnya berseru bahwa dia juga datang ke tebing barat. Ternyata dia sangat beruntung mereka akan turun bersama pada waktu yang sama. Sang protagonis berpikir, Western Rock? Apakah itu nama singkatan dari dungeon tersebut? Meskipun itu benar, menamainya secara lengkap akan cukup panjang dan membosankan. Dia bertanya lagi kepada pria itu apa alasan kerumunan seperti itu. Pria itu meminta maaf, memberitahunya bahwa dia hanya gugup dan melanjutkan. Lift ke dungeon rusak. Beberapa kelompok berhasil turun di pagi hari, tetapi sepertinya rusak di suatu tempat di tengah jalan turun. Dengan kata lain,
Mereka bahkan belum bisa mengeluarkan orang-orang yang terjebak. Sang MC berterima kasih padanya atas penjelasannya. Dia menduga antrean panjang itu pasti karena liftnya rusak. Dia tidak bisa menunggu sampai diperbaiki selama siaran. Tetapi pergi ke dungeon lain juga bukan pilihan. Pemirsa akan kecewa. Melihat layar, dia melihat mereka sudah memulai diskusi. Jika terus begini, balasan akan berdatangan. Tiba-tiba, dia teringat. Bukan? Dia melihat petunjuk tentang apa yang harus dilakukan jika menghadapi kesulitan selama streaming. Untung dia menyimpannya di galeri ponselnya. Sang protagonis, Makoto, tidak terlalu senang saat menemukan petunjuk itu. Petunjuk itu menyuruhnya melakukan semuanya persis seperti saat dia menjadi budak korporat. Dia perlu mengatasi masalah secara langsung. Itu adalah solusi yang paling menyenangkan. Sementara itu, di area resepsionis dungeon, telepon berdering tanpa henti. Seorang resepsionis bernama Sati menjawab panggilan lain dan berkata, "Ya, ada 18 orang di dalam, dan mereka belum bisa mengonfirmasi keselamatan mereka." Makoto mendekati mereka dengan sopan, menyapa staf, menyerahkan kartu seekernya, dan mengatakan bahwa dia akan turun ke dalam dungeon. Pekerja itu berseru kagum dan bingung. Workaholic Swordmaster. Dia menoleh ke Satomi dan memberitahunya siapa yang datang menemui mereka. Kemudian dia memberitahu Makoto bahwa dia telah menonton seluruh siarannya. Sang MC merasa malu. Bahkan para pekerja di dungeon tahu tentang dia. Itu sangat tidak biasa. Dia bertanya padanya apakah dia bisa memberinya izin. Gadis itu menjawab bahwa dia meminta maaf padanya. Tetapi ada antrean sekarang. Sang protagonis bersikeras, "Tidak apa-apa. Biarkan dia memberinya izin." Dia setuju. Sang protagonis berpikir tentang cara memasuki dungeon. Dia perlu mengajukan permohonan dan menerima izin dari pekerja dungeon. Jika seseorang tergabung dalam guild, organisasi akan melakukan ini untuk mereka. Karena dia seorang penyendiri, dia harus melakukan semuanya sendiri. Akhirnya, gadis itu menyatakan semuanya sudah siap dan menyerahkan izin padanya. Dia berterima kasih padanya dan berangkat menuju tujuannya. Ketika sang protagonis mendekati tepi tebing yang merupakan pintu masuk ke dungeon, dia berkata dia perlu mengindahkan nasihat Adachi dan melakukan semuanya seperti yang selalu dia tahu. Penonton menulis pesan-pesan khawatir. Jika dia melompat, dia akan mati. Seseorang berkata mereka takut ketinggian dan akan mati hanya dengan melihatnya. Apakah ini siaran perpisahan? Pendekar pedang ini benar-benar sangat lucu. Ketika seekor lain melihatnya di tepi celah, mereka bertanya-tanya apa yang direncanakan orang tua ini. Seorang gadis berkata dia pikir dia akan pergi. Seekor lain menjawab, dia jelas pergi ke arah yang salah. Sang protagonis, setelah membulatkan tekad, melompat turun diiringi helaan napas terkejut secara umum. Penonton juga kaget. Apa yang telah dia lakukan? Dia bisa mati. Sesaat, sang protagonis ragu-ragu. Mungkin dia seharusnya tidak melompat. Tapi dalam pekerjaan mereka, kau harus bisa berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Tapi obrolan tampak menjadi hidup, yang mana itu sudah bagus. Melanjutkan turun dengan hati-hati, dia memberitahu penonton bahwa mereka yang takut ketinggian harus berhati-hati. Para pelanggan menjadi gila. Apakah dia benar-benar akan mati karena ini? Bagaimana orang bisa terbiasa dengan ini? Dia benar-benar tidak akan mati. Tidak peduli seberapa kuat seorang terbangkit, siapapun akan mati karena jatuh seperti itu. Sang protagonis tampaknya menikmatinya. Rupanya, itu adalah keputusan yang tepat. Setelah beberapa saat, dia berkata, mereka akan segera melambat. Dengan kata-kata ini, dia meraih gagang pedangnya dan mencengkeramnya erat-erat. Dia melambat dan mendarat dengan hati-hati di lantai. Namanya terukir di gagang pedang itu. Mengatur napas setelah mendarat, dia berkata, "Sempurna." Jadi, dia mengundang mereka untuk mulai menjelajahi dungeon. Penontonnya yang mengalami syok budaya akibat pendaratannya menulis kepadanya. Itu luar biasa. Mereka pusing melihat pendaratan yang begitu cepat dan berbahaya. Seorang pelanggan menulis, dia pikir dia akan mati, meskipun dia hanya menonton. Sisanya mengagumi betapa kerennya itu. Aku berharap mereka bisa menjadi terbangkit juga. Seorang terbangkit biasa tentu tidak bisa melakukan itu, kan? Jika mereka bisa melakukan itu, tidak akan ada lift di sini. Sepertinya Makoto adalah satu-satunya. Sang MC memberitahu penontonnya bahwa dia berharap bisa menunjukkan sesuatu yang menarik hari ini. Pelanggannya segera merespons. Dia sangat sopan. Mentalitas korporat sudah tertanam dalam dirinya. Ada banyak sekali streamer kasar akhir-akhir ini, jadi mereka senang melihat seseorang seperti dia. Itu segera menenangkan mereka. Salah satu penonton merasa marah. Mereka semua tiba-tiba lupa dari seberapa tinggi dia melompat. Dia jelas gila.
Mereka sudah lupa bahwa sang protagonis yang turun lebih rendah lagi berpikir ada pengecualian. Tetapi sebagian besar dungeon berada di bawah tanah. Ada juga reruntuhan di dalam, dan ada juga monster dengan karakteristik berbeda di dalamnya. Mereka hanya hidup di dungeon. Terkadang mereka keluar. Dalam hal itu, Biro biasanya mengumpulkan orang-orang untuk melakukan serangan guna menyingkirkan semua monster. Sang protagonis berkata, "Lanjut." Goblin keluar menemuinya. Dia tahu monster-monster ini biasanya menggunakan pisau dan senjata sederhana lainnya, tetapi kecerdasan dan kemampuan fisik mereka buruk. Asosiasi penelitian juga memberi mereka peringkat D, peringkat bahaya terendah. MC berkata hanya ada 5 dari mereka. Tidak perlu dicatat. Dia mengaktifkan peningkatan, berjalan melewati mereka, menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Dia berpikir bagaimanapun juga, dia tidak berpikir Goblin menarik untuk ditonton. Dia berbicara di depan kamera, lalu pindah ke lantai tengah. Penonton bingung. Apa yang baru saja dia lakukan? Mereka tidak melihat apa-apa sama sekali. Seorang pelanggan menulis bahwa dia adalah petualang peringkat B, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Kepercayaan dirinya entah bagaimana memudar setelah itu. Bahkan tidak sempat merekam. Bahkan jika kau meninjaunya bingkai demi bingkai, kau tetap tidak bisa melihat apa-apa. Sang protagonis berpikir dengan terkejut. Meskipun dia telah menghabisi goblin sederhana, obrolan itu entah bagaimana tetap menjadi hidup. Bisakah ini menarik bahkan bagi orang-orang yang bukan petualang? Dia menjawab mereka dengan lantang, senang mereka menyukainya. Tapi ini adalah goblin sederhana. Tidak ada yang menarik. Dia yakin mereka akan lebih menyukai sisanya. Penonton khawatir. Di mana lagi? Dia akan menghancurkan sisa bajingan itu dalam satu pukulan. Bahkan pertempuran normalnya pun tidak masuk akal. Dia akan mengabaikan fakta bahwa dia telah menebas goblin dalam satu pukulan. Tiba-tiba, salah satu pengikutnya memperingatkannya ada monster di belakangnya. Sang protagonis melakukan salto belakang secepat kilat, berakhir di belakang musuh, dan berseru, "Bajingan yang keji." Mereka adalah tikus dungeon. Mereka sekuat goblin, tetapi lebih cepat. Darah mereka kemudian meracuninya. Dia mengalami masa sulit dengan itu di masa lalu. Dia membaca komentar tentang bagaimana penonton juga membenci tikus, mengatakan mereka bau dan menjijikkan. Sang protagonis mencatat, seperti yang dia duga, bahwa penonton sependapat dengannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia punya cara yang agak efektif untuk menghabisi tikus. Selain itu, cara itu akan menghilangkan bau tak sedap. Penonton penasaran. Metode macam apa itu? Biarkan dia memberitahu mereka dengan cepat. Itu pasti sesuatu yang rumit. Mereka harus bersiap-siap. Sesuatu akan terjadi. Monster-monster itu menyadari musuh mereka ada di belakang mereka, berbalik, dan menyerang. Sang protagonis menghunus pedangnya, mengaktifkan keterampilannya, dan menebas udara. Tikus-tikus itu terbang ke kejauhan, dan hancur. Sang MC berkata ke kamera, "Itu dia. Tidak akan ada bau tak sedap." Teknik ini disebut pisau terbang. Gelombang kejut melebihi kecepatan suara. Pada dasarnya gelombang kejut sederhana. Dia bertanya-tanya ada apa dengan komentar-komentar itu. Pasti banyak orang yang tidak tahu tentang metode ini, kan? Dia berharap keterampilan ini akan berguna. Dia bertanya kepada penonton apakah mereka mengerti apa yang telah dia lakukan. Mereka sangat senang. Itu sangat tidak realistis, tetapi bisa diharapkan darinya. Orang biasa tidak bisa melakukan ini. Apakah pekerja kantoran memiliki kekuatan super? Akan keren jika mereka bisa. Bisakah orang yang bangkit bahkan melakukan ini? Sang protagonis sedikit kecewa. Ini bukan reaksi yang dia harapkan. Tidak ada yang berhasil. Mungkin ini bukan untuknya. Pada saat itu, pesan lain masuk memberitahunya bahwa dia melakukannya dengan baik, jadi teruskan. Dia berpikir dengan sedikit gugup bahwa dia harus melanjutkannya. Jadi dia memberitahu penonton bahwa dia sedang menuju ke lantai tengah bersama mereka. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, karena ada waktu, dia akan menjawab pertanyaan mereka. Biarkan mereka bertanya jika mereka tertarik pada segalanya. Setelah mencapai lantai tengah, dia menghadapi lawan yang lebih kuat. Monster-monster menyerangnya secara tak terduga, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk selamat. Makoto juga membereskan mereka dengan satu pukulan dengan kecepatan suara. Setelah itu, dia memberitahu penonton bahwa tingkat menengah adalah berikutnya. Monster di sana juga berbahaya, jadi harus berhati-hati. Tingkat atas dan menengah praktis identik dalam penampilan. Mungkin dinding dan lantainya sedikit lebih gelap. Kau harus melihat lebih dekat untuk menyadarinya. Bagaimana lagi kau bisa membedakan jumlah esensi sihir? Orang bisa merasakan esensi sihir. Semakin dalam dungeon, semakin gelap jadinya. Jika kau terbawa suasana,
kau bisa pergi terlalu dalam dan keracunan. Kasus seperti itu sering terjadi di masa lalu. Di sini, seperti dalam pendakian gunung dan menyelam, kau perlu turun secara bertahap untuk memberi tubuhmu waktu menyesuaikan diri. Itu penting. Dia melanjutkan, di tingkat menengah, esensi sihir menjadi jauh lebih padat. Oleh karena itu, jika mereka ingin turun ke sini, mereka harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, mereka berisiko tidak pernah bangun lagi. Penonton bingung, tetapi dia jatuh lebih dulu. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan itu. Apa yang salah dengannya? Mungkin dia memiliki resistensi penuh. Dia belum meyakinkan mereka, tetapi dia semakin menakuti mereka. Sang protagonis berpikir, ya, dia benar-benar melakukannya. Dengan lantang, dia menjawab mereka. Dia memiliki resistensi terhadap perubahan esensi sihir. Baginya, bahkan terjun mendadak ke kedalaman terdalam pun akan aman. Tapi jika itu orang biasa, mereka hanya akan membengkak dan meledak. Jadi mereka tidak boleh mengulangi kata-katanya. Penonton menjadi lebih bersemangat. Pertama, esensi sihir itu menakutkan. Itu akan menjadi kematian yang spektakuler. Jadi, dia benar-benar memiliki resistensi. Dari mana dia mendapatkannya? Mereka ingin tahu. Sang MC mencatat. Dan semua orang sekarang tertarik. Melihat sekeliling, dia berpikir tidak ada monster di dekatnya. Sekarang dia bisa menjawab mereka. Sang protagonis menyalakan kamera dan berkata, singkatnya, semakin lama seseorang berada di dungeon, semakin tubuh mereka beradaptasi dengan esensi sihir. Sama halnya dengannya. 350 jam lembur selama 5 tahun. Sang protagonis tersenyum dan melanjutkan. Dia menghabiskan begitu banyak waktu di dungeon sehingga suasana lokal sekarang seperti rumah baginya. Penonton bereaksi beragam. Ini benar-benar omong kosong. Banyak yang merasa mual setelah mendengar ceritanya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Streamer favorit mereka telah bekerja keras dan itu menyakitkan. Dia menjadi budak korporat dan mendapatkan kekebalan. Sang protagonis berpikir sejenak hidupnya benar-benar menyedihkan. Dia tidak pernah ingin kembali ke sana. Dia memberitahu penonton bahwa ada juga hal-hal di dungeon yang jika dimakan juga bisa meningkatkan resistensi. Misalnya, jamur fly agarik yang bersinar. Dia memetik satu dan menunjukkannya kepada penonton. Sang protagonis menjelaskan bahwa jamur yang bersinar redup ini hanya bisa ditemukan di tingkat menengah. Di dalam jamur itu ada esensi sihir. Jika kau memakannya, kau bisa sedikit meningkatkan resistensimu terhadap esensi sihir. Dia mengucapkan selamat makan kepada semua orang dan memakan jamur itu. Penonton bereaksi keras lagi. Dia memakannya mentah-mentah. Atau apakah dia sendiri yang bersinar sekarang? Siapa yang makan sesuatu yang bersinar? Bukankah mereka mengajari mereka untuk tidak memasukkan apapun ke mulut mereka di dungeon? Banyak orang dirawat di rumah sakit karena ini. Bahkan jika jamur itu bisa dimakan, mengapa memakannya mentah-mentah? Karakter utama berkata bahwa jamurnya agak keras, tetapi rasanya cukup enak, pikirnya. Dan ini sepertinya menghidupkan obrolan. Dia berkata, tapi lebih baik tidak memakannya langsung. Jika kau melakukannya, kau bisa keracunan. Dalam kasusnya, dia menyadari itu bisa dimakan ketika dia bahkan tidak punya waktu untuk makan karena pekerjaan. Dia hanya memakan semua yang dia temui di dungeon. Awalnya, dia terus-menerus pingsan dan menderita sakit di sekujur tubuh. Bahkan ada saat-saat ketika dia mati, tetapi dia harus memakan semuanya, bahkan mentah. Pada tahun ketiga, dia tidak peduli apa yang dia makan. Dia kagum betapa mudahnya seseorang bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Penonton kagum. Rahasia kekuatannya sungguh menakutkan. Meskipun dia kuat, kau tidak boleh melakukan itu. Jika kau menirunya, kau bisa mati. Seseorang pernah turun ke tingkat bawah dan sakit. Seseorang dengan antusias menulis, "Wow, apakah ada yang benar-benar enak? Mungkin kau bisa memesan makanan." Satu penonton menulis kepadanya, "Sedih sekali. Biarkan dia membeli sesuatu yang enak untuk dirinya sendiri." Sang protagonis menerima pesan tentang super chat. Benar saja, sesuatu tentang itu tertulis dalam materi yang mereka berikan padanya. Pesan itu mengatakan itu adalah super chat, semacam tip. Fitur ini akan terbuka ketika jumlah subscriber melebihi 10.000. Namun, fitur ini tidak bisa langsung digunakan setelah melewati jumlah pelanggan tersebut. Pertama, diperlukan verifikasi identitas dan verifikasi data pribadi. Semakin populer dia, semakin banyak yang bisa dia hasilkan dari fitur ini. Sang protagonis berpikir itu adalah fitur yang memungkinkan Anda mengirim pesan langsung ke streamer. Dia tidak berpikir siapapun akan menggunakannya, dan membaca pesannya cukup nyaman. Dia perlu berterima kasih kepada pelanggan itu terlebih dahulu.
Sang protagonis melakukan ini tepat di depan kamera kepada orang yang mengirim super chat. Dia menambahkan bahwa dia pasti akan makan sesuatu yang enak. Dan fakta bahwa fitur super chat tersedia di siarannya adalah berkat mereka semua. Dia membungkuk dan berterima kasih kepada semua orang lagi. Para penonton bereaksi seketika. Akhirnya, mereka memiliki kesempatan untuk menyumbangkan uang untuk pensiunnya. Mereka dengan penuh semangat menantikan setiap siarannya. 500 bukanlah jumlah yang banyak. Tetapi setidaknya cukup untuk makan siang. Seseorang mentransfernya 8.000 dan menulis bahwa dia sangat keren dan pantas mendapatkan lebih. Dia telah menemukan sisi baik internet. Seseorang mengiriminya 5.000 dan bertanya apakah itu cukup untuk makan sampai kenyang di restoran. Karakter utama sendiri tidak mengerti mengapa matanya terasa perih. Ini adalah air mata emosional. Sang MC menjadi malu dan sambil menyeka matanya memberitahu penonton bahwa ada sesuatu yang masuk ke matanya. Dia berpikir akhirnya usahanya terbayar. Untuk pertama kalinya, dia mengalami begitu banyak orang bersikap baik padanya. Betapa bagusnya dia menjadi seorang streamer. Para penonton menjadi khawatir. Apakah dia baik-baik saja? Apakah mereka membuatnya menangis? Seiring bertambahnya usia, aliran air mata melemah. Bahkan ketika dia menangis, dia sangat menarik. Karakter utama dengan tegas berpikir, tidak, dia harus menyelesaikannya. Sambil menghapus air matanya, dia berkata dengan tekad kuat, terima kasih banyak semuanya. Dia akan memenuhi harapan mereka. Dia akan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang paling menarik. Tolong biarkan mereka datang ke siarannya. Setelah kata-kata ini, dia membungkuk dalam-dalam kepada pelanggannya. Para penonton merasa malu. Dia terlalu sopan. Itu bahkan canggung. Berterima kasihlah padanya. Biarkan dia tidak bekerja sampai kelelahan lagi. Dan biarkan dia lebih berhati-hati agar tidak dimakan monster. Mereka terlalu menyukai siarannya. Biarkan dia meninggalkan masa lalunya. Sekarang dia bisa menghasilkan uang dari siaran. Makoto memberitahu mereka bahwa mereka akan melanjutkan. Jika mereka punya pertanyaan, biarkan mereka bertanya. Setibanya di tempat itu, MC berpikir entah mengapa sepi hari ini. Dia berharap monster akan menampakkan diri. Dia ingin memuaskan semua penonton dan untuk itu dia perlu mengalahkan seseorang yang kuat. Tiba-tiba, jeritan wanita terdengar dari lubang di dinding. Sang protagonis bertanya-tanya dengan terkejut. Apakah itu suara wanita? Penonton khawatir. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Tapi dungeon seharusnya disegel, kan? Berita mengatakan bahwa beberapa kelompok masuk sebelum lift rusak. Mengapa gambarnya menjadi lebih buruk? Itu karena dia sekarang melaju dengan kecepatan kereta Shinkansen. Tidak, bahkan lebih cepat. Tidak ada drone yang bisa terbang secepat itu. Penonton khawatir dia bisa menabrak dinding. Jangan biarkan dia mati. Mereka mulai merasa mual lagi. Sang protagonis, melesat dengan kecepatan suara menuju suara wanita itu, menanggapi para pelanggan, memberitahu mereka jika ada yang merasa mabuk perjalanan, mereka harus minum obat. Penonton setuju dengan sarannya. Dia berpikir dia bukan tipe orang yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan seseorang. Tetapi jika dia memiliki kesempatan, dia setidaknya harus mencoba. Mendekati lokasi kejadian, sang protagonis berpikir ada yang tidak beres. Semua monster tampak mengamuk. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini, tetapi suasana tegang menguasai dungeon. Di saat seperti ini, ada kemungkinan sesuatu bisa salah. Dia perlu lebih berhati-hati.